Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih sudah hadir di Zoom khusus yang untuk publikasi di Journal of Holistic Nursing. Di kami dari Fakultas Keperawatan di ruang Zoom ini ada narasumbernya sendiri, yaitu Mas Dayat dan fasilitator. Saya sendiri Laili Rahayuwati, juga ada Ibu Neti Juniarti PhD dan ada Ibu Aan Nuraini MKes dan juga Ibu Teti Solehati MKes. Kami akan membantu atau mencoba membantu Ibu Bapak pada hari ini sesuai dengan apa yang diminati, yaitu pilihan jurnalnya adalah CHN. Yang pertama-tama saya sampaikan bahwa peran kami di sini adalah memberikan informasi yang Bapak Ibu harapkan. Kemudian yang kedua, kami juga nanti akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu semua yang sudah menyiapkan manuskrip untuk ditayangkan juga di dalam room ini, dan manuskrip yang ditayangkan nanti akan diberikan komen atau pandangan ataupun saran-saran dari para fasilitator. Saya kira demikian. Sebelum kita mulai, apa ada yang mau diklarifikasi terlebih dahulu? Silakan Ibu Bapak. Jika tidak ada, di sini ada, kalau dari data ya, ada 22 peserta yang data yang terakhir yang kami terima. Sebelum kita memulai, saya menanyakan terlebih dahulu begitu ya, dari Ibu Bapak yang sudah menyiapkan manuskrip dan siap untuk dipresentasikan dalam forum atau Zoom ini, dan kemudian yang bersedia ya volunteer yang untuk mendapatkan masukan atau komen, silakan ada Bapak Ibu untuk raise hand. Boleh saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu yang di ruang ini yang sudah menyiapkan manuskrip dan dengan sukarela begitu kan memaparkan manuskripnya di ruangan ini untuk mendapatkan masukan. Baik Ibu, maaf Ya, nanti saya silakan. bertanya dulu. Saya Fatia Bu. Ini saya bertanya. Fatia. Halo. Ibu sebetulnya ya, halo. Bu Fatia tampaknya perlu di mute ya. Halo Ibu Bapak yang ya, ini saya lain. Saya mau menyampaikan. Oh, silakan. Silakan. Bu Fatia, punten. Suaranya agak kencang. Suaranya Bu. kurang jelas. Oh, ya. kurang jelas. Silakan, Ya, silakan. Ya. Terima kasih Bu Laili dan Pak Hidayat. Ini saya mau menyampaikan dulu sebelum saya sudah menyiapkan manuskrip, tetapi karena kan ini maksudnya di luar perkiraan bahwa yang difasilitasi itu tulis fokus. Jadi saya menyiapkan manuskrip dalam bentuk umum dan tadinya buku yang pintar. Tapi saya mempunyai keinginan untuk belajar di sini bagaimana untuk bisa direview oleh Bapak Ibu reviewer semua, barangkali berkenan. Tapi kalau untuk sampai pada template GHN-nya sendiri saya belum menuangkan ke template tersebut. Ya baik, silakan Bu Fatia. Saya kira itu sangat kita persilakan untuk menampilkan, karena ada hal-hal yang kita bisa bicarakan apakah berkaitan dengan formatting atau substansi ya. Demikian. Apakah Bu Fatia sudah mempersiapkan manuskripnya? Iya, sudah ya. Ibu. Tapi malu yang lain dulu. Tapi kenapa? Ini memang sesinya sudah bisa digunakan ya. Boleh nanti Bu Fatia menyampaikan manuskripnya sambil justru menunggu Bapak Ibu yang lain, saya kira. Oh, baik. Ya. Sebentar. Silakan.
silakan Bapak Ibu yang lain untuk juga sama-sama menyiapkan manuskripnya, karena kita punya waktu sampai pukul 3 kurang ya, karena kita akan menutup acara di pukul 3. Mudah-mudahan beberapa 1,5 jam lah dari saat ini kita bisa memanfaatkan secara optimal untuk review manuskrip yang sudah disiapkan. Mohon izin bertanya, boleh? Ya, silakan, Bu Kusila. Manuskripnya harus dalam bahasa Inggris? Iya, manuskrip di dalam bahasa Inggris. Ya. Karena saya masih bahasa ya. Bahasa Indonesia. Ya, jika memang nanti dari teman-teman yang lain tidak ada yang mau menyampaikan, boleh saja yang dalam bahasa Indonesia, tapi nanti pada saat sebelum submit itu sudah harus translasi dan diharapkan sudah proofread ya. Boleh saja nanti kalau tidak ada teman-teman lain di dalam ruang ini yang akan mempresentasikan, boleh saja bahasa Indonesianya lebih kita akan mereview secara substansi lebih ke arah itu ya. Silakan ya. Kita tunggu yang pertama dulu ya Bu Fathia. Dan Bapak Ibu yang lain boleh saja jika punya ide atau hal-hal yang berkaitan dengan persiapan manuskrip, kalau misalkan mau ditayangkan untuk hari ini kita persilakan. Punten Bu Leli, mungkin sedikit informasi ya. Untuk Bapak Ibu, kalau misal saya artikelnya masih bahasa Indonesia gitu, daripada nanti harus dikirim ke translator dan butuh waktu, sebenarnya Bapak Ibu bisa translate ke Google Translate dulu gitu ya. Tapi translate-nya kalau bisa per sentence atau per paragraf, jangan langsung yang satu dokumen translate kayak gitu ya. Biasanya tuh banyak errornya di sana. Tapi walaupun Bapak Ibu translate dengan menggunakan Google Translate, pastikan harus dibaca ulang. Contoh gini, saya dulu pernah mereview artikel sepertinya memang menggunakan bahasa Google Translate gitu ya. Jadi mungkin menyebutnya adalah remaja putri gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kan female adolescent gitu kan ya. Tapi di sana ditulisnya princess adolescent. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang perlu kita koreksi lagi gitu ya, yang model-model seperti itu. Terutama nanti kalau misal Bapak Ibu di manuskripnya banyak singkatan gitu ya. Contoh kayak ASI, kemudian kayak tingkat pendidikan misal SD, SMP, SMA, itu harus diperjelas bahasa Inggrisnya juga harus di cross check kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa dan memang biasanya pakai Google Translate di awal, terus nanti sebelum ya, itu nanti bisa di-proofread ke yang lumayan murah gitu ya, ke proofread.co.uk dari United Kingdom. Itu murah kok, bisa kisaran 500 sampai 750.000 gitu ya. Tapi itu cukup bagus lah untuk awalan sebuah proofread gitu ya, supaya editor juga mulai menangkapnya dari artikelnya seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Lel. Iya, baik. Terima kasih. Ya, jadi sebagai informasi Ibu Bapak begitu kan untuk mempersiapkan artikelnya seperti apa, termasuk tadi sudah disebutkan biaya-biayanya ya. Jadi ada satu step pertama, ada step kedua dan seterusnya. Ini kita sambil menunggu Ibu Fathia, apakah sudah siap? Ibu, silakan. Sudah muncul Bu. Ya, silakan. Ibu dan teman-teman, Ibu Bapak reviewer yang saya hormati, kemudian teman-teman yang hadir di kesempatan ini, mohon izin saya untuk men-share manuskrip saya. Tentunya manuskrip ini bukan mungkin sangat butuh masukan dari Bapak Ibu reviewer dan juga dari teman-teman semua, karena memang saya belum keinginan itu ada, mungkin teman-teman semua juga ada keinginan untuk ke Scopus 1, tapi mungkin terkendala keinginannya belum besar atau belum kuat atau bagaimana sehingga mainnya dicinta dulu dan sebagainya gitu. Ini saya tadinya membuat Hidayat itu kesannya seperti mudah ya Pak ya. Kesannya seperti ya ini mudah-mudahan saya butuh masukan dari Bapak Ibu reviewer semua, mudah-mudahan ini
izin salah nama sur Sunda nama izin pisan tapi mohon dari nyungkeun bantosanana we ka Ibu Bapak sadaya. Ya, silakan Bu Fathia, Ya. mungkin bisa dimulai dari judulnya, Ya. judul ya papernya. Ya. Ini judul paper ini Ya, saya Bapak Ibu saya juga persilakan para fasilitator untuk mengamati ya, dan jika ada masukan nanti kami persilakan. Ya, silakan. judulnya adalah akses edukasi kesehatan reproduksi remaja menggunakan kecerdasan buatan. Saya bacakan semua atau bagaimana nih ya? Sebenarnya tidak usah dibaca, Bu. Kita memang bisa ini hanya screen-nya saja nanti diatur. Oh, ya. Bapak, ya. Penelitian ini mungkin sebagai sedikit yang informasi. bisa dijelaskan, contohnya misalkan istilah yang digunakan, akses edukasi kesehatan reproduksi remaja menggunakan kecerdasan buatan. Nah, itu boleh dijelaskan itu term yang digunakan itu didasari oleh apa begitu kan, sehingga bisa dituangkan di dalam latar belakang yang seperti ini. Ya. Boleh kalau yang itu dijelaskan maksudnya tidak ada di dalam tulisan ini. Ya. Akses edukasi kesehatan reproduksi remaja ini maksudnya adalah kami tim peneliti itu membuat satu media untuk edukasi kesehatan reproduksi remaja dengan menggunakan kecerdasan buatan. Nah, ini media ini kami sebut akses supaya lebih bisa lebih mencari kosakata baru supaya tidak lebih daripada umumnya misalkan media kemudian itu, jadi saya membuat akses saja seperti karena di latar belakangnya oleh permasalahan bahwa memang akses untuk informasi remaja itu terhadap kesehatan reproduksi remaja itu masih kurang, sehingga saya mengambil kata akses yang sebetulnya itu kalau bisa disamakan itu sama dengan media gitu. Ini merupakan penelitian lanjutan kami sebelumnya membuat modul yang berbasis hard file atau buku, kemudian kami pindahkan dengan sedikit penambahan materi dan lain sebagainya, kami pindahkan ke dalam bentuk personal assistance kecerdasan buatan seperti itu, Ibu. Baik, saya mau konfirmasi dulu pada Bapak Ibu fasilitator, apakah mau langsung dikomentari atau diberikan masukan mulai dari abstraknya dulu atau overall kita melihat sampai isi tulisannya, baru kemudian kita memberikan komentar. Tampaknya mungkin lebih baik seperti itu ya. Jadi pertama boleh ditampilkan ini, terus kemudian boleh scroll down ke bawah sampai kemudian terakhir, baru kemudian kita kembali nanti kita komentari pada masing-masingnya, karena kita ingin melihat secara keseluruhan manuskripnya ya, karena ini lebih ke arah abstraknya. Atau begitu Bapak Ibu, kalau misalkan sepakat kita bisa sampaikan ini ke Ibu Fathia. Ya, kita sambil lihat dulu keseluruhan, baru kemudian kita bisa memberikan komentar. Ini sama ya abstraknya. Ya, ya. Usul supaya di skimming saja, jadi supaya cepat gitu, gerak ke bawah. Oke.
Oh, ini maaf ada salah pengetikan. Ya, tidak. Baik, terima kasih Bu Fathia. Secara overall kita sudah melihat. Saya kira langsung saja Bapak Ibu fasilitator untuk memberikan masukan dan saran. Mungkin Bu Neti bisa dimulai terlebih dahulu. Apakah mau memberikan komen dari substansi akses edukasi dan artificial intelligence-nya atau yang lain? Saya persilakan. Terima kasih Bu Leni. Ya. Ya, terima kasih Bu Fathia ya. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah. Ya, untuk akses ya saya agak sedikit ada karena akses tadi Boleh kan diulang kalau lagi di atas ya Bu ya Fathia. kalau definisinya Bu Fathia kan akses itu adalah media kan gitu ya. Sementara nanti kalau ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, dia akan menjadi akses ya, akses dalam arti karena bisa jadi ada dua kan ya, ada dua arah kalau dari judul ini. Kalau saya mereview, saya akan melihat, oh Ibu akan bicara akses ya, yang terbesar adalah bagaimana supaya remaja itu bisa mendapatkan akses informasi dengan mudah kan gitu ya. Padahal isi penelitiannya kan bukan itu kalau saya lihat ya. Tadi ada berbagai tahap mulai dari pengembangan sampai uji coba. Jadi yang kaitannya memudahkan akses ke remaja ya. Walaupun tadi tujuannya baik kan gitu, ingin mencari istilah yang seksi kan gitu ya. Judul kan kalau judul memang harus seksi ya. Mencari istilah baru gitu yang tidak membosankan tapi nanti akan ada double meaning di situ ya, itu khawatirnya seperti itu yang terkait dengan istilah akses. Lalu saya lihat tadi di method ya, di method kalau akan ke JHN itu kuat di etik ya. Jadi tahapan etiknya tadi kayaknya belum dijelaskan dengan rinci. Ya, jadi karena orang-orang holistic care itu sangat menghargai manusia. Jadi itu harus rinci bagaimana prosesnya, kemudian Ibu bagaimana bisa menghargai menerapkan prinsip-prinsip etik ya, mulai dari yang 30 orang ini bagaimana caranya, izin etik, karena ini anak ya, remaja kan ya. Jadi untuk etik internasional pada adolesen, pada remaja itu harus sangat detail ya, harus hati-hati dan itu disampaikan proses persetujuannya, karena kalau remaja itu harus ada persetujuan orang tua ya, dan juga persetujuan dari yang bersangkutan ya. Jadi ada dua persetujuan, jadi itu harus detail ya, harus disampaikan bagaimana proses rekrutmennya, kemudian prinsip-prinsip etiknya itu dipatuhi apa tidak. Kemudian di hasil tadi lebih banyak memang karena sangat sekilas ya, idealnya sih memang kita baca ini tuh. Tapi kalau sangat sekilas saya lihat ini lebih tadi ada angka persen-persen itu untuk melihat tingkat penerimaan ya. Persepsi saya karena saya tidak membaca secara detail ini validitas. Ya, jadi mungkin yang kaitannya dengan holistik ya, yang kaitannya dengan holistik nanti bisa ditambahkan
Ya. Bagaimana hasil ini gitu ya, bagaimana karena ini kalau lihat results-nya mungkin bisa sedikit saya nggak tahu Ibu punya results apa saja supaya nanti bisa relevan dengan jurnalnya gitu. Jadi jurnal holistic nursing ini kan bicara well-being ya secara keseluruhan gitu. Jadi barangkali ada hasil-hasil yang kaitannya bisa meningkatkan well-being misalnya. Yang kaitannya dengan hasil di remajanya yang 30 orang itu kayaknya saya belum lihat gitu. Nah, ini sangat sekilas ya, mohon maaf sekali lagi karena sangat sekilas. Jadi itu mungkin poin dan kesimpulan ya, simpulannya tadi sangat singkat. Biasanya adalah sedikit yang disampaikan, kesimpulannya hanya beberapa baris saya lihat ya. Hasil utama apa yang muncul ya, jadi karena walaupun sekilas saya bisa lihat ini belum ada hasil utamanya Bu. Jadi hasil utama yang tadi tabel-tabel itu ya hasil utamanya apa, kemudian kembali dikaitkan dengan well-being ya, well-being, wellness, well-being remaja, saya rasa itu JHN akan sangat tertarik. Kemudian dikaitkan juga dengan implikasi ya, implikasi praktek keperawatan pada keperawatan, karena ini kan jurnal nursing ya, itu kayaknya saya belum lihat. Mohon maaf mungkin udah ada di atas ya, tapi karena sangat sekilas dilihatnya, tapi itu highlights itu akan penting untuk di conclusion supaya editor itu tertarik gitu. Itu mungkin sedikit dari saya Bu Leli. Baik, terima kasih Bu Neti. Ada Bu Aan dan Bu Teti, apakah sudah siap atau masih belum? Kalau yang di ruangan ini ada Mas Dayat atau saya akan memberikan review sedikit ya. Jadi sebenarnya ini kita juga sama-sama mengevaluasi ya, gitu. Tujuannya untuk agar manuskripnya ini bisa disempurnakan menjadi lebih baik dan lebih siap untuk disubmit. Tadi ada beberapa hal yang sempat juga disampaikan oleh Bu Neti. Jadi kalau saya memang menyoroti variabelnya ya. Jadi ini ada istilah akses edukasi kesehatan reproduksi remaja dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dari sisi bahasa nanti bisa dibuat susunan yang lebih baik dari sisi subjek, predikat, objek dalam bahasa Indonesianya ya, sehingga nanti memudahkan untuk mentranslasinya. Istilah akses edukasi ini memang menjadi satu pertanyaan utama ya, karena apa? Ini digunakan sebagai judul. Dan di latar belakang memang sempat disebutkan tentang masih di abstrak ya, mengakses informasi kesehatan reproduksi. Jadi lebih ke arah berbicara akses. Namun di tujuan, gitu kan, kalau kita mau mencoba untuk konfirmasi di tujuan, akses edukasi kesehatan dengan pengembangan modul, ya. Jadi artinya ada dua hal yang kita harus pilih, gitu kan. Apakah kita mau berbicara tentang akses? Akses itu lebih ke arah jalannya, ya, atau alatnya itu sendiri, atau bendanya, produksinya, yang dikatakan inovasinya itu yang mana? Aksesnya atau modulnya, gitu kan. Nah, di beberapa tempat yang lain, saya tadi juga membaca ada istilah media. Nanti perlu juga diklarifikasi kembali oleh Teh Fatiah ya, yang berkaitan apakah memang kita mau menggunakan istilah modul atau kita menggunakan istilah media, karena dari konsepnya itu hal-hal yang tidak sama begitu kan ya. Jadi kita coba konsisten di situ. Pada saat kita menetapkan itu sebagai judul, itu nanti ke dalamnya juga akan sama, akses atau modul atau media. Nah, kemudian menyinggung tentang artificial intelligence. Memang kalau di abstrak secara umum saya melihatnya demikian, hanya saja tadi di bagian tulisan manuskrip itu masih belum banyak tersentuh ya. Nanti saya misalkan ya sebagai pembaca awam itu pasti akan berpikir AI-nya itu
hasilnya seperti apa sih, inovasi kalau misalkan kita mau berbicara tentang novelty atau kebaruan yang ditemukan dengan pendekatan R&D di sini itu nanti kemana gitu kan, hasilnya seperti apa. Dan kalau misalkan boleh disebutkan nanti sekalipun itu masih dalam berupa tahapan, itu akan lebih baik disinggung di bagian resultnya. Kemudian di abstrak ini masih berkaitan dengan metode. Kalau di abstrak tampaknya nanti perlu di statement kembali ya, mana yang perlu dituliskan, mana yang tidak. Contohnya seperti lokasi mungkin sementara dilihat dulu di wilayah ini ya, dan kita fokusnya ke metode. Boleh kita lari ke bagian metode di bagian dalam ya, di bagian metodenya. Di bagian metode, bukan yang di abstrak, yang di dalam metodenya. Karena tadi saya pas waktu melihat itu, yang kepikiran ya, karena memang kita tidak review. Ya, bagian metode. Ya, terima kasih. Oh ya, untuk format nanti disesuaikan dengan panduan yang sudah disampaikan oleh narasumber ya, karena keingat seperti itu. Dan yang disebutkan di sini memang dengan pendekatan R&D, disebutkan juga tahapan penelitian dilakukan dengan tujuan itu. Ini pandangan saya bahwa pada saat kita menyampaikan 7 tahapan, selain tahapannya kita juga sampaikan dari sisi time atau schedule atau jadwal yang sudah digunakan atau sudah diselesaikan dalam tahapan ini. Contohnya misalkan menyelesaikan 7 tahapan itu dalam waktu berapa lama? Apakah misalnya ya setahun gitu, atau 6 bulan atau 8 bulan, itu saya kira sangat penting. Karena apa? Pada saat kita berbicara uji coba, pada saat kita bicara revisi hasil uji coba, itu selain jumlah sumber daya yang terlibat, itu juga waktu yang kita libatkan dalam proses ini, saya kira nanti juga perlu disampaikan. Kemudian hal yang lain itu adalah lagi-lagi mungkin untuk siswa SMP, alasan yaitu tadi sudah disinggung oleh Bu Neti, saya kira sangat perlu disebutkan. Karena kalau kita melihat usia ya, ini adolescent yang di siswa SMP itu dia bisa 10 tahun sampai dia bisa 15 tahun. Dalam beberapa panduan etik, mereka yang usianya masih di bawah 17 tahun itu perlu ada pendampingan. Pendampingannya itu istilahnya wali ya. Jadi inform consent-nya itu untuk wali yang mendampingi siswa, atau kalaupun itu siswa merespon atau menjadi partisipan itu sendiri gitu kan, itu bisa juga dilakukan oleh pendampingan dari sekolah. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu juga kaji ya dalam hal ini gitu kan, berkaitan dengan clearance atau ethical consent. Jika memang inform consent-nya pada orang tua, nanti juga perlu dituliskan di bagian metode. Jadi pendampingannya pada siapa dan draft untuk saya kira bukan draft ya, ini karena sudah selesai. Pada saat proses pengumpulan data, pelibatan itu yang dalam tanda petik gitu kan, itu yang menunjukkan bahwa kita sudah sangat memperhatikan ethical consideration tadi. Ini yang untuk pandangan saya ya, dari stepnya, termasuk tahapan, termasuk yang terlibat gitu kan, dan step-step yang terlibat. Selain itu, saya kira untuk persetujuan etik, ada beberapa jurnal, mungkin kalau CHN Mas Dayat lebih tahu ya, ada beberapa jurnal yang memang meminta standar etik, penilaian etik itu berbasis apa. Kalau yang sekarang itu memang sudah ada standar GCP ya, atau yang etik itu dari WHO ya. Meskipun stepnya
nanti ada juga yang misalkan dari Helsinki atau apa, itu boleh nanti disebutkan jika memang ini komite etiknya sudah ada dari universitasnya masing-masing. Jadi berbasis guidance atau kesepakatan yang mana. Baik, untuk yang lain-lain ya, seperti contohnya tadi result ya, saya kira sangat menyesuaikan dengan tujuan. Tadi memang saya mencoba untuk mencari, tapi bisa saja saya tidak membaca di sini. Kira-kira bentuk produk dari AI-nya apa nih, begitu kan? Mungkin boleh dikonfirmasi dari Ibu Fathia. Bentuknya aplikasi, Ibu. Oke, nah kalau misalkan bentuknya aplikasi, secara konsisten lagi-lagi, kenapa tidak disebutkan juga di dalam bagian-bagian yang lain ya. Jadi aplikasinya berbentuk seperti apa, apakah mempunyai nama begitu kan, atau memang belum bernama. Nah itu boleh disebutkan karena itu adalah satu rangkaian yang dikaitkan dengan variabel ya yang ditulis di dalam judul. Saya kira itu karena saya juga memberikan kesempatan beberapa fasilitator yang lain juga untuk memberikan masukan agar lebih sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Fathia. Silakan, saya kira yang sudah siap mungkin justru Mas Dayat ya, yang Bu Aan sama Bu Teti. Baik, Bu. Masih belum? Oke, punten. Ya, silakan. Bu Fathia, punten mohon izin sharing ya. Dan sebenarnya di sini konsepnya kita no hard feeling gitu ya. Jadi kita sharing bareng, kita open minded supaya artikelnya ke depannya bisa acceptable gitu. Jujur sebenarnya saya dari artikelnya Bu Fathia ini masih agak sedikit bingung. Outcomes-nya itu kemana? Gitu ya. Apakah fokusnya ke AI-nya, artificial intelligence-nya, atau ke apanya gitu. Makanya kalau saya lihat dari judulnya itu masih belum spesifik. Kita masih membaca pun masih bingung seperti itu ya. Dan mungkin kalau di luar yang lainnya seperti introduction itu masih terlalu panjang banget gitu ya. Itu yang seharusnya itu bisa dibikin 3-4 paragraf saja kayak gitu ya. Contoh kalau misal prevalence itu nggak usah disebutin sampai ke cakupan area penelitian itu juga nggak perlu gitu ya. Dan malah untuk metode masih sangat lemah kalau saya bilang ya, karena hanya satu paragraf belum menggambarkan proses penelitiannya itu seperti apa. Dan mungkin kalau memang ya, saya tadi tuh melihatnya ya, kalau semisal memang fokus penelitiannya Ibu ini adalah membangun gitu ya, fokus penelitiannya adalah membangun ataupun membuat artificial intelligence dalam bentuk modul gitu ya, sebagai media gitu kan ya, media pembelajaran terkait pendidikan seksual ya, pendidikan kesehatan reproduksi. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya, betul, Pak. Nah, berarti kalau saya lihat dari hasil penelitian Ibu hanya sampai sebatas validitas saja ya. Maksudnya dari ujinya di expert saja tadi kalau saya lihat ya, Bu ya. Iya. Nah, terus yang untuk ke uji di expert tapi udah diujikan udah sampai di tahap uji ke siswa. Sudah diujikan ke siswa juga. Tapi tadi hasilnya belum terlihat ya, Bu, untuk Kronosbach alpha dan mungkin apanya gitu ya. Karena kalau tadi yang disajikan itu hanya sebatas validitas dan juga reliabilitas dari expert kalau saya lihat tadi ya. Nah, nggak apa-apa. Makanya saya tadi sempat menyusun judul mungkin yang lebih bisa dibaca gitu. Contohnya kayak artificial intelligence as a health education media for bla bla bla. _2 a research and development study. Mungkin seperti itu bisa. Cuman ya harus difokuskan penelitian dari Bu Fathia bahwasanya ini tuh membahas terkait modul yang dalam bentuk artificial intelligence-nya itu tadi dengan hasil yang sampai sebatas validitas saja gitu ya. Dan mungkin nanti dari keterbatasan penelitian ini itu bisa penelitian ini belum dilakukan pada tahap uji gitu ya. Jadi kedepannya for further suggestion itu bisa dilakukan untuk uji dan lain-lainnya kayak gitu ya, untuk uji efektivitasnya lah misal. Itu nanti juga bisa seperti itu. Ini sebenarnya bagus Bu, cuma tinggal memang harus dikemas lagi dan actually you need hard effort ya kalau saya lihat kalau emang Ibu mau main ke JHN gitu. Lebih ke seperti itunya tuh kalau sekilas tadi saya melihatnya seperti itu Bu. Mungkin seperti itu Bu Laili sama Bu Fathia, atau mungkin ada yang mau diskusikan enggak?
Terima kasih Ya, Mas Dayat masukannya. Saya kira Bu Fathiyah juga sudah mendengar ya semua informasi dari para fasilitator. Boleh nanti masukan dari kita itu kemudian digunakan sebagai salah satu bahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan artikel atau manuskrip yang akan disubmit. Nah, seperti pandangan dari para fasilitator tadi, memang untuk JHN karena karakternya agak spesifik, artinya ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya, termasuk juga baik penggunaan teori maupun di discussion session, termasuk result dan keseluruhannya ya. Silakan saja masih banyak hal yang bisa saya bertanya. Ya, silakan. Mungkin dari ini potensinya mungkin besar atau potensinya ada nggak Pak untuk UJN? Artinya tadi saya harus misalkan kalau memang mau UJN ada banyak gitu yang harus saya tambahkan, effort saya harus besar, terutama ini kan larinya juga nanti ke holistik. Jadi nanti saya mengaitkan holistik juga dengan medianya gitu. Nah, mungkin kalau seperti ini potensinya untuk ke JHN itu bagaimana Pak, Ibu? Mangga Bu Leli memutuskan. Sebenarnya saya tidak memutuskan ya. Saya kira pertama peneliti, maksudnya peneliti itu memahami penelitiannya sendiri. Yang paling memahami penelitian sendiri pastinya pertama peneliti ya. Karena kita adalah reader di sini ya. Jadi kita hanya membantu dan kita membaca dalam pengertian sekilas karena kan tidak review beberapa lama gitu. Pertama bisa disadari oleh penelitinya sendiri kalau skopnya memang masih masuk ke JHN, artinya itu bisa diteruskan. Nah, kalau skopnya sudah bisa masuk, tapi kemudian bagaimana dengan artikel kita, gitu kan? Secara keseluruhan seluruhnya seperti apa. Misalkan setelah ini kemudian Bu Fathiyah berusaha untuk merombak manuskripnya sampai menjadi sesuatu yang memang sebagaimana diharapkan oleh jurnalnya, saya kira ya kansnya itu pasti ada gitu kan. Ini kalau saya melihatnya. Jadi saya tidak mau memutus hal-hal yang berkaitan dengan peluang begitu ya. Nggak ada peluang Bu, udah nggak seperti itu. Itu tergantung dari masing-masing penulis. Oke, saya kekurangannya di sini, masukannya begini. Oke, saya kalau begitu saya berusaha untuk benar-benar memulai ya kembali gitu kan, akan merubah semuanya sesuai dengan masukan. Dan jika Bu Fathiyah memang dari secara personal dan kapasitasnya saya mampu begitu kan, saya kira itu bisa diteruskan gitu kan, diproses. Kecuali kalau misalkan waduh saya nggak ada waktu ya untuk merevisi yang ini, saya nggak ada nggak ada tenaga lagi untuk yang itu yang ini, ya itu baru itu silakan kalau mau dipertimbangkan ke tempat yang lain. Karena memang kita memahami semakin tinggi standar dari satu jurnal bereputasi gitu kan, itu semakin tinggi juga tuntutannya terhadap manuskrip yang diharapkan bisa publish. Saya kira itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi tetap semangat ya. Ya. Pasti bisa ya. tembus ke Q1-nya. Yuk. Tetap semangat ya. Jadi sekarang mengumpulkan sama kira gitu, Bu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Hidayat dan Bu Leli. Saya stop share. Ya. Terima kasih Bu Fathiyah sudah bersedia untuk menampilkan manuskripnya. Baik, sekarang yang kedua, karena nanti Bu Aan sama Bu Teti, ya mungkin yang kedua ya, Bu Aan sama Bu Teti yang kedua saja ya, untuk memberikan pandangan pada paper yang kedua, manuskrip yang kedua. Silakan Bu Kusila, apakah sudah menyiapkan manuskripnya untuk ditampilkan di Zoom ini? Bu Leli, mohon maaf rasanya saya mesti revisi dulu. Oh, kenapa?
Belum siap patah hati, Bu. Aduh, jangan patah hati dulu. Selanjutnya saya konsulkan. Oh, Mohon baik, maaf, saya baik. Ya, menyimak. ya, baik. Tapi saya tidak memaksa ya. Maksudnya kalau memang Bu Husila bersedia untuk menampilkan, kita akan bersama-sama untuk melihat dari Ibu sana Laili, sini ya. saya menyimak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita tawarkan ke Bapak Ibu yang lain, apakah sudah ada atau sudah bersedia gitu kan untuk menampilkan manuskrip yang sudah dibuatnya untuk jurnal yang akan dituju dalam hal ini JHN. Ini masih banyak ya Bapak Ibu di sini, terutama teman-teman yang ya silakan. Mungkin Bu Betty mau nggak Bu Betty? Karena Ya. asik nih Arsiti nih. Oh silakan, boleh Bu Betty katanya, bisa disebut namanya. Langsung tembak. Halo Bu Mana Bu Betty. Ini soalnya beliau tadi chat-chatan terkait Arsiti gitu kan, juga kind interest juga gitu ya Bu ya. Bu Betty Kristinawati yang dari UPH bukan ya? Halo? Oh bukan. Oh sedang rapat. Oke, baik. Oh sedang rapat. Ini ada beberapa teman yang dari UPH yang katanya memang sudah menyiapkan beberapa manuskrip ya. Saya boleh undang dong. Bu Laili, apa namanya, saya ada. Ya. Tapi ini memang lanjutan dari waktu dulu kita scoping review, Bu. Tapi karena scoping review itu kan banyak sekali, jadi saat ini tuh kita sudah bikin tema, tapi memang belum dibikin manuskrip untuk diskusinya. Kita baru bikin apa besar-besarnya gitu. Mungkin kalau boleh saya izin share, nanti mungkin dikasih tahu rambu-rambunya yang harus diperhatikan mungkin gitu, karena memang belum jadi sih manuskripnya secara utuhnya. Kita udah bikin template-nya sih, cuma belum jadi ya, aja. Silakan yang sudah dinyatakan. Ya, saya kira itu bagus karena setiap penulis mempunyai proses yang berbeda-beda ya. Silakan Bu Juni. Saya share-nya yang ini ya. Ini hasilnya. Jadi ini memang scoping review. Jadi ini tindak lanjut dari waktu kita ikut di Unpad juga ini, gitu. Mungkin ini masih perlu diperbaiki. Jadi memang judulnya adalah Empathy in Nursing Student. Tadi ada dapat insight cukup banyak untuk JHN karena kita belum masukkan bagaimana empati itu ke holistic nursing sebenarnya. Jadi mungkin itu yang perlu saya ngaku dosa dulu supaya bisa nanti ditambahin. Kurang lebihnya begini. Terus itu kita pakai beberapa database ya, Medline, EBSCO, Scopus, Science Direct, dan PubMed gitu. Totalnya kita dapat 100 artikel gitu, tapi ada 3 main themes yang kita temukan, yaitu ini approaches to promoting empathy, contributing factors to empathy, and evaluation of empathy. Ini populasinya nursing students gitu. Jadi introduction-nya belum jadi. Jadi baru sekilas aja gitu. Tapi memang nampaknya memang kami perlu tambahkan untuk bagaimana kaitannya dengan holistic care gitu ya. Nah, mungkin tadi yang Pak Hidayat sampaikan juga metodenya itu harus detail kali ya kalau di review gitu ya. Jadi kita coba menuliskan ini apa yang kita sudah lakukan ya. Mungkin untuk struktur kalimatnya masih perlu diperbaiki juga. Ini kita daftarkan juga di OSF ya, gitu. Jadi sudah terdaftar di OSF untuk protokolnya. Gitu. Nah, ini inklusi kriterianya kita pakai PCC, tapi saya nggak tahu mungkin ini apa perlu dielaborasi lagi untuk populasi dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa dapat masukan dari para fasilitator gitu. Nah, ini search strateginya, kita menggunakan terms yang sama untuk semua database gitu, dan kita ada contohnya juga gitu ya. Lalu kita nggak ada ethical review karena memang ini adalah scoping review ya
gitu. Nah, ini prismanya gitu. Jadi hasilnya kita dapat 100. Cakep Bu, bisa lanjut. Oke. Lalu ini ekstraksi datanya, ini kami bikinnya masih di Excel gitu ya. Jadi ini semua udah ada gitu, udah semua 100, dan ini belum dipindahkan ke Word karena memang bingung gimana, belum ada keputusan gimana kita mau masukin ke Word-nya karena 100 lumayan banyak, apakah dimasukkan semua ke artikel atau itu jadi appendix atau seperti apa gitu ya. Ini lalu ya ini data analisisnya kita baru temakan, kita punya tabelnya gitu, tapi kita belum masukkan ini ke bentuk manuskripsi gitu Pak. Kurang lebih sebenarnya ini belum selesai, jadi masih banyak PR kita. Ini contoh search strateginya yang sudah dilakukan gitu, dan iya gitu aja. Oke. Banyak PR-nya masih ini karena belum jadi. Ya, silakan Mas Dayat kalau mau memberikan masukan. Oke, ini menarik Bu ya, bagus gitu. Cuman mungkin nanti bagi seorang editor dengan 100 dia akan concern, is it eligible? Itu biasanya nanti akan ditanya gitu ya. Apakah memang dari 100 itu bisa memenuhi gitu. Saya memang pernah baca juga artikel dengan scoping review, dia juga puluhan, itu juga ada. Itu boleh saja. Dan sebenarnya ini menarik gitu, kalau memang 100-100-nya dapat itu bagus. Apalagi di sini Ibu mau mengkelompokkan ke dalam bentuk terms. Saran saya nanti juga di hasil ditambahkan gambar terkait distribution-nya. Itu nanti akan lebih menggambarkan, lebih cakep tuh di hasil. Di Distribusi maksudnya gimana Pak? Jadi misalkan ini dari 100 ya, misal nanti Ibu memetakan, coba ini nanti saya kasih contoh ya, saya kemarin sempat baca. Jadi per artikelnya itu kayak dibikin kualitatif, jadi kategorinya, temanya nanti bisa ketemu. Nanti saya kasih contoh, saya kalau nggak salah Baik. itu lebih cakep nanti kalau seperti Iya, itu, iya. bisa publishable di PLOS ONE gitu ya. Baik. Dan terus sedikit tambahan juga untuk yang searching strategi, saran saya dibuat seperti ini Bu, gitu. Saya sudah share, bentar Bu, saya share dulu coba. Oh, saya stop share. Oke, sudah terlihat saya? Oke. Ya. Nah, jadi saran saya dibuat kayak gini aja satu file, jadi nanti dia akan menjadi supplementary file. Jadi karena scoping, jadi kan dibuat per konsep aja gitu ya. Oh ini konsep satunya, konsep duanya gitu ya. Dan terus nanti dilampirkan juga yang table of search term misalnya di PubMed. Kemudian di Scopus gitu ya. Kemudian untuk yang WOS, karena they have different style dalam searching strateginya. Misal di Scopus, misal di PubMed ya, dia pakai ada model mesh seperti ini, sementara kalau di Scopus dia langsung modelan seperti ini gitu ya. Di WOS juga modelannya seperti ini. Actually they have different style on searching strategy, and it's really good if you can upload it as supplementary file. Kayak gitu. Ini bakal cakep nanti Bu, bisa lebih keren gitu ya kalau nanti bisa sampai di-upload model seperti ini aja. Ini sebagai supplementary file, jadi nanti reviewer ataupun editor dia akan ngecek di copy paste satu-satu. Seperti yang Ibu tadi kan sudah ada contohnya ya, pagar 1, pagar 2 gitu kan. Dan nanti tinggal kami reviewer ataupun editor bisa ngeceknya dari situ. Itu cakep sih Bu. Mungkin itu dulu dari saya, tanggapannya sudah bagus. Tinggal mau tanya. Oh iya, Mangga, gimana? Jadi kalau kami punya tabel seperti ini untuk masing-masing database-nya. Jadi itu kita masukin untuk supplementary file-nya. Nah, kalau tadi Pak, kalau menurut karena kami carinya seputnet gitu. Kami juga udah ada maksudnya periode kami mencarinya itu ada sudah ada di tabel kami, di file kami juga. Apakah memang karena tahunnya ini periode kita cari artikelnya itu terlalu panjang makanya banyak begini, atau sebaiknya kita kurangin Pak? Untuk periodenya ya, jadi kan nanti dari file yang kami udah dapat itu periodenya bisa kita lihat ya Pak. Nah nanti Bu, kalau seperti itu Ibu harus menjudge, memberikan informasi kenapa Ibu membatasin tahun sekian.
Sebenarnya itu dengan memberikan Oh, rating 10 tahun di metode Ibu juga harus memberikan judgement itu. Saya membatasi 10 tahun oke, kenapa? Itu tuh tetap harus ada oke, gitu ya. Nah, ini I see. sebentar. Ini kalau nggak Oh, salah ketemu nih. Saya buka dulu ya. Ini kebetulan punya temen dia cakep sih artikelnya di PLOS ONE. Sebentar ya. Kita coba download. oke. Sebentar. Ya gini nih, kalau ditunggu-tunggu bisa agak lemot dia, Bapak Ibu. Saya nyusul yang ini kalau sudah ya. Oke, mungkin seperti itu Bu Juniarta, udah bagus nih artikelnya, semangat ya. Baik, terima kasih Salah Pak is Hidayat. satu gitu ya. Baik, terima kasih Bu Juniarta. Ini kayaknya yang sudah siap untuk memberikan input juga Bu Neti. Saya persilakan sambil menunggu yang lain ya. Kirain bagiannya Bu Aan tadi sama Bu Ya, tapi Titi. Bu An sedang menanyakan ujian sebentar habis ini, habis Oh, Bu Neti Bu ya, An ya. baik. Ya baik, terima kasih Bu Juniarta. Ya selamat ya 100 wow. Iya, Heeh. banyak Bu. Cuma saya nggak mengikuti tadi karena judulnya terlalu singkat ya. Apa tadi teh empati among nursing student ya, scoping review. Empathy and nursing student, iya Bu. Empati, ya. Iya. Jadi yang mau dilihat aspek empati apanya? Ada yang spesifik yang mau dilihat enggak? Sehingga nanti judul itu jadi agak bisa memberikan konteks ya. Untuk yang saat ini saya nggak dapat konteksnya empati apa gitu atau untuk apa. Barangkali bisa sedikit dielaborasi. Empati nursing student-nya untuk apa? Sebenarnya kemarin itu memang pertanyaannya adalah kita mau ngelihat seperti apa sih atau mapping apa yang sudah ada di apa namanya di luar sana tentang empati pada mahasiswa keperawatan. Tapi memang kita tidak membatasi apakah itu tingkat, apakah itu apa namanya evaluasinya atau how to measure-nya atau skills-nya juga itu kita nggak membatasi seperti itu sih Bu. Mungkin apa dari awalnya karena sudah terlalu luas makanya banyak gitu. Iya. Jadi memang hanya empati aja, benar konsepnya terlalu broad memang. Jadi iya, itu iya. yang pertama ya yang mungkin dievaluasi karena pada saat kita melakukan scoping review untuk hal yang sangat umum tentunya pasti dapatnya akan sangat umum kan gitu ya. Karena tadi saya belum lihat results-nya apa ya, jadi mungkin bisa walaupun udah jadi ya, udah dapat 100 mungkin saya bacakan yang kemarin kami daftarkan itu hanya scoping review aim to examine and map the up-to-date literature on empathy in nursing students. Memang konsepnya memang sudah broad sih Bu. Iya, betul. Jadi itu akan jadi apa? Akan jadi kelemahan utama ya pada saat kita mereview, tetapi kemudian yang direviewnya itu terlalu umum, sehingga nanti hasilnya pun sangat umum gitu ya, dan agak kesulitan untuk mengerucutkan atau mendapatkan simpulan ya. Jadi memang tujuannya tadi saya lihat hanya mapping ya, tapi apa yang akan di mapping itu mungkin perlu sedikit dispesifikan ya, kayaknya belum terlambat kalau Ibu buat 1 atau 2 tujuan khusus ya, sehingga nanti pada saat kita membuat hasil ya, jadi biasanya sih mereka minta untuk appendix, jadi kita akan bisa Ibu akan bisa buat analisis ya yang masuk ke dalam hasil itu hanya tabel hasil. Kalau yang tadi kan raw data ya yang ditunjukkan di
yang ditunjukkan di Excel kan itu raw data sebetulnya. Jadi nanti kita akan bisa analisis ya, misalnya Ibu punya beberapa konsep penting yang akan saya nggak tahu Ibu, kalau untuk scoping itu kan apakah kita akan redefine gitu ya, atau ingin mencari mapping itu kan nggak sekedar mapping, apanya yang mau dipetakan kan gitu ya. Ada map yang spesifik misalnya empati apa sih konsep yang menarik yang Ibu temukan apa? Empati pada pasien misalnya, atau empati end of life pada pasien yang menjelang akhir ajal misal ya, dari 100 karena saya nggak tahu apa aja isinya. Nah, nanti Ibu bisa buat itu dalam bentuk tabel kan gitu ya. Lalu dari konsep-konsep utama itu nanti Ibu checklist. Jadi outer A ini cek, ini yang ini tidak. Outer B ini cek, ini cek, ini cek. Dikasih checklist gitu ya sesuai dengan konsep yang ditemukan. Jadi yang paling menonjol gitu ya, area-area spesifik apa yang muncul itu bisa juga dibuat seperti itu. Tapi kalau bisa sih saran saya ya, jadi mumpung belum selesai, Ibu dari hasil analisis itu dilihat apakah tadi mau berdasarkan tematik atau berdasarkan konsep utama yang paling menarik yang muncul. Nah, itu Ibu buat sedikit spesifik ya, lebih dispesifikkan sehingga nanti di judul itu sudah muncul ya empatinya area apa gitu ya secara spesifik, kemudian nanti di hasilnya itu juga tidak terlalu merepotkan untuk menampilkan tabel yang sedemikian banyak ya 100. Sebetulnya sih kalau sampai 100 nggak ada masalah ya kalau untuk review, apalagi scoping review. Saya pernah baca systematic review itu sampai 77 ya, itu juga bisa. Tapi itu, jadi usahakan memang tidak terlalu broad karena nanti kalau hasilnya 100 dan analisisnya tidak mengerucut, itu reviewer akan berpikir ini bermanfaat apa enggak gitu, scoping yang dilakukan. Kan tujuan kita scoping kan menyekop ya, jadi ingin mendapatkan satu hasil yang bisa membantu orang lain kan dalam memetakan, dalam meredefinisi, dalam mengkonseptualisasi gitu. Jadi kalau hasilnya kembali lagi broad, reviewer akan berpikir jadi buat apa melakukan review gitu. Itu ya mungkin sedikit saran. Terima kasih Bu. Punten Bula tambahin sedikit ya sebelum ada acara. Mungkin ini Bu Bu Juniarta ya. Nah, ini contoh dari teman saya, teman sekolah gitu ya. Dia buat artikel scoping review terkait nursing care recommendation untuk pediatric COVID-19 di hospital setting gitu ya. Dia artikel yang digunakan adalah 134 artikel kayak gitu karena menggunakan sistem scoping tadi. Mungkin nanti bisa digunakan model yang seperti ini. Jadi ini adalah referensinya, ini kemudian intervensinya karena dia memfokuskan gitu ya. Kemudian ada class sama domain yang akan difokuskan. Berarti mungkin tadi kalau Bu Juniarta dari 100 hanya dapat 3 tem, I think it's too masih terlalu sedikit, mungkin ini bisa lebih dieksplor mungkin kalau ada gitu. Tapi kalau emang dapatnya cuma 3 ya no problems gitu ya. Bisa dibuat seperti yang domain seperti ini. Dan juga dia memang juga mengklasifikasikan ya terkait intervensinya apa, dibuat summary gitu. Ini memang banyak jumlah artikelnya sampai 26 lembar kayak gitu. Saya nggak tahu nih, teman saya nggak jujur kayaknya ini bikinnya dulu sampai menganalisis 134. Dan juga nanti dia ini di plus one pun juga tetap meminta ya untuk dimasukkan seperti yang saya bilang tadi. Contoh untuk keyword-keywordnya, search term-nya, itu berdasarkan per jurnalnya yang harus di-include-kan kayak gitu. Nah, ini pun dia juga karakteristik included studies-nya gitu ya. Seperti purpose-nya, jenis artikelnya, country-nya atau apanya gitu ya. Jadi mangga artikel Ibu ini menarik kalau misal Ibu bisa menyajikan yang model seperti ini akan lebih bagus lagi gitu ya. Dan saya yakin acceptable kok di JHN gitu ya. Untuk filenya sudah saya kirim di grup di chat Zoom ya. Nanti mangga bisa di-download untuk sebagai reference.
Mungkin terima seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dayat. Masukan yang bagus ya dari Bu Neti dan Mas Dayat untuk Bu Juni, karena memang jumlah artikel yang ditemukannya juga lumayan banyak. Memang yang perlu dititik beratkan juga berkaitan dengan politik saya sendiri juga ya, dari apa yang harus saya lengkapi dari JHN, saya kira itu juga positif, dan saya juga mendukung dan memberikan semangat ya, semoga bisa diproses dan dilengkapi dengan lebih baik gitu. Dan ini masih ada fasilitator yang saya kira akan memberikan saran ya, ada Bu Teti ya, yang saya kira sudah selesai mungkin dari kegiatan yang satunya. Silakan Bu Teti. Ya baik Ibu, terima kasih. Kedengaran ya Bu ya? Ya, jelas. Dan saya menggunakan HP. Tadi mungkin masukannya sudah banyak sekali ya dari para pakarnya, Ibu Neti sama Pak Hidayat. Saya cuman hanya menambahkan tadi di latar belakang itu nampaknya belum muncul novelty-nya apa. Kemudian apakah ada nggak penelitian yang lain yang terkait? Karena nanti ini kan pemanfaatannya ini untuk sebetulnya untuk apa gitu? Kenapa harus dilakukan scoping gitu? Nah kemudian dijabarkan. Alangkah baik kalau misalkan dijabarkan dengan jelas dan untuk Ibu tadi sudah ya. Dan kemudian nanti ke kemanfaatannya. Nah, itu tadi belum selesai manfaatnya untuk apa. Karena ini harus jelas. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Teti. Saya juga memberikan kesempatan pada Bu Juni untuk mengklarifikasi jika ada hal yang mau disampaikan sebelum kita mencoba untuk menawarkan yang lain. Iya. Gak apa sih Bu, tapi memang tadi dari Bu Teti memang kita belum benar-benar menuliskan semua hasilnya karena masih dalam tahap analisa juga, tetapi apa yang disampaikan oleh para reviewer itu rasanya sangat bermanfaat buat kami karena untuk menuliskannya itu menjadi lebih jelas kan buat memenuhi standarnya jurnal lah begitu ya. Jadi terima kasih banyak, PR-nya banyak ini. Ya, semangat ya Bu Juni ya. Ini satu ya yang sama-sama juga bersemangat. Terima kasih dan saya boleh menawarkan ke Bapak Ibu yang lain karena kita masih ada waktu. Jadi saya kira satu sesi lagi untuk menyampaikan manuskripnya. Dan kita akan mencoba untuk memberikan masukan ya agar nanti pada saat submit itu sudah lebih sempurna atau sudah lebih baik ya. Silakan Ibu Bapak yang lain dari universitas yang lain atau dari dalam negeri Fakultas Keperawatan, silakan. Silakan. Atau buku Sila masih penasaran? Masih mau? Masih saya ini berproses dari pembelajaran teman-teman Ibu, mulai Ya. saya belajar. Baik, Ibu Bapak yang lain, ini ada Bu Kopi Unisa. Ya, Ibu ingin bertanya. Tadi mungkin ya diperjelas legal consideration itu terkait nanti misalkan kita itu disebutkan atau gimana tadi? Jadi sampai disebutkan Komite Etik Universitas Aisyah atau cukup nomor suratnya saja? Sebenarnya nggak apa-apa nomor suratnya, tapi kan itu biasanya akan diminta lampiran. Dan pada saat lampiran itu kita memang menjelaskan secara jelas sumbernya. Karena sekarang di dalam proses etik itu ada beberapa pertimbangan begitu kan. Berbasis apa? Di Indonesia itu sudah semakin banyak lembaga atau
komite etik yang menyelenggarakan kegiatan untuk review ya. Namun ada beberapa yang jurnal itu mempersyaratkan misalkan legalitas segala macam, ada yang seperti itu meskipun ada yang tidak. Jadi saya kira disiapkan saja itu antisipasi hal demikian ya. Ya, baik Bu. Belum selesai Bu Popima. Kenapa? Belum selesai Oh, manuskripnya. belum selesai, masih proses etik atau gimana? Iya. Masih proses Bukan, penelitian? ini manuskripnya belum selesai. Oh, jadi manuskripnya belum ya, selesai. Iya. jadi belum bisa tampil Bu. Ya, baik. Jadi nanti bisa sambil apa ya, melihat ya Bu. semangat Iya. teman-teman yang ada di sini. Bu Laili, Ya, Bapak silakan. Ibu lainnya, punten Bu, Dayat live duluan ya karena sedang ada urgent kegiatan Oh harus. iya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Ya, Mas Dayat nuhun Bapak sudah Ibu menemani. semuanya. Mangga kalau Ya, misal mau konsul di luar ini via chat ya. WhatsApp juga silahkan Mangga. dengan Atur senang nuhun, hati gitu Pak. ya. Ya, atur Mangga, oke, nuhun, mohon izin atur dulu, nuhun. pamit. Ya, Assalamualaikum. sukses ya, Dayat untuk kegiatan selanjutnya. Baik, saya tawarkan lagi Bapak Ibu yang ada di ruang ini. Nanti kita akan kembali, masih ada waktu sekitar 20-an menit ya, sebelum nanti kita balik ke ruangan masing-masing. Kalau dari sisi formatting, kemudian dari sisi hal-hal yang lain, saya kira sudah dijelaskan oleh narasumber ya di sesi yang pertama. Nanti Bapak Ibu tinggal mereview ulang, begitu kan, pada link yang sudah disediakan, yang berkaitan dengan jurnal CHN-nya. Ya, saya menawarkan lagi, Ibu Bapak masih ada yang bersedia? Karena memang ini rencananya untuk sesi presentasi agar bisa memberikan manfaat ya untuk Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita berbicara saja, maksudnya kan manuskripnya kan beda-beda begitu kan. Manuskripnya kan ada yang pakai tema apa, yang pakai tema apa. Nah, ini mumpung diberikan waktu, silakan. Kira-kira ini banyak yang muda-muda kayaknya ya. Ini dari Unisa yang lain, mungkin ada Pak Alvin Riyandi. Sudah siap? Ya, Bu Kusila mau menyampaikan sesuatu? Iya Bu, Ibu Bapak, punten ini ada pertanyaannya ini Ibu, di dalam format template tadi yang dibagikan itu hanya sampai dengan konklusi, implikasi, dan referensi Ibu. Apakah untuk apresiasi bisa kita tambahkan Bu di dalam template-nya? Maksudnya apresiasi Iya. acknowledgement Kita kadang, maksudnya? iya, menyampaikan ucapan terima kasih ya Bu ya. Oh begitu. Jadi kita mengikuti format jurnal saja Bu ya. Jadi kalau memang jurnal menyediakan subheading atau heading yang seperti itu kita persilakan. Tetapi kalau jurnal tidak menyediakan, saya kira kita mengikuti formatnya ya. Coba kita sama-sama review ulang ya. Jadi kalau di CHN ini ada yang sudah disiapkan. Maaf. Jenis-jenis artikel. Sebentar, ada distraksi sebentar. Saya coba sambil ulang ya untuk share screen supaya refresh aja. Yang untuk JHN kita ambil yang dari main-nya saja ya. Ini yang main itu di luar yang lain-lain dijelaskan tadi.
Itu yang jelas adalah abstract, purpose, design, methods, finding, conclusion ya. Untuk beberapa jurnal memang ada istilah acknowledgement gitu kan di bawahnya. Tapi kalau ternyata ini tidak, ini hanya conclusion, implication, dan references. Jika memang tidak diberi bagian untuk itu, saya kira kita mengikuti yang jurnalnya saja ya. Ya, ini untuk apa? Sharing lagi. Baik, ada lagi? Bu Kusila? Untuk Oh, lagi sakitkah atau hanya sedang berdinas? Lagi poskemo, Bu. Oh iya baik Pak Ren. Ya kalau begitu ya segera recovery ya. Semoga membaik lagi dan bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih sudah semangat untuk berpartisipasi juga ya. Saya persilakan yang lain. Oh ini ada Bu Nina dari Unisa Bandung. Gimana Bu Nina? Iya Bu. Ya gimana? Belum beres manuskripnya Bu. Belum beres. Ya udah, tapi tetap semangat ya. Insya Allah semangat Bu Lali, terima kasih. Forum ini semakin proses segera untuk manuskripnya. Amin. Ya baik, silakan Bapak Ibu yang lain ada. Kalau tidak ada sebenarnya kita lebih mengharapkan presentasi. Oh ini ada yang Budia. Kayaknya Budia udah siap ya, karena di belakang namanya udah ada JHN. Dia JHN. Ya Budia. Suaranya kayaknya belum di perangkatnya, mungkin lebih ke arah perangkatnya. Sebenarnya udah on ya, tapi di saya masih belum terdengar. Masih belum ya, suaranya belum masuk ke ruangan. Oke, kalau gini? Oh iya, sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Ini sudah bisa, Ibu? Sudah bisa. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Ibu, saya hanya ingin menanyakan saja, apakah judul ini memang bisa masuk ke CHN begitu? Sebentar, saya izin share screen dulu. Sebentar. Jadi ini tema saya abstrak. Sekedap ya Ibu, sebentar. Iya, nggak apa-apa. Abstraknya ya. Oh ini dia. Nah, Ibu, jadi awalnya judul ini itu hanya judul ini tuh tidak ada holistic nursing-nya Ibu awalnya. Jadi hanya efek dari karakteristik mahasiswa terhadap kompetensi keselamatan pasien. Kemudian karena saya berharap bisa masuk ke JHN begitu, karena memang untuk pelaksanaan penelitiannya juga di seluruh lini ruang rawat inap, di seluruh bidang keilmuan, baik di keperawatan anak, maternitas, medical bedah, dan seterusnya, karena memang pasien safety ini sifatnya umum di seluruh keperawatan bisa. Kemudian akhirnya saya tambahi in holistic nursing gitu. Nah, kalau dilihat dari judul ini, kemudian nanti saya tambahkan in holistic nursing, pertanyaan saya kira-kira apakah ada kans untuk bisa masuk ke JHN ini? Itu yang pertama. Yang kedua, respondennya hanya 150. Apakah kelasnya jurnal Q1 itu kalau respondennya hanya segini, masuk ke sana. Kemudian kalau secara uji analisisnya sebenarnya ada bivariat dan juga ada multivariat. Jadi sudah bivariat dan multivariat. Kemudian sebentar, satu lagi.
Kemudian tadi sempat disebutkan berawal dari tabel. Nah, ini tabelnya sudah ada memang Ibu, jadi saya belum membuatnya ke manuskrip, tapi tabel hasilnya sudah ada kira-kira seperti ini. Jadi sampai ke multivariat ini. Nah, dari semua ini pertanyaan saya, kira-kira kalau melihat sekilas dari abstraknya, kemudian dari hasilnya ini, ada kan tidak ya untuk bisa masuk ke JHN gitu. Mohon arahannya Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Diah pertanyaan. Karena kita ada beberapa fasilitator ya, saya coba beri kesempatan dulu. Bisa saja pendapatnya. Silakan yang di sini Bu Aan atau mungkin Bu Aan sudah bergabung dengan kita. Halo Bu Aan, boleh ditampilkan judulnya sama ini. Atau kalau belum Bu Neti, kayaknya Bu Neti yang ada di ruangan. Ya. Oke, kalau pendapat pribadi bisa, Bu. Pendapat pribadi ya insya Allah bisa. Hanya tadi effect of student karakteristik. Kalau lihat hasilnya belum kelihatan karakteristiknya ya. Karena tadi kalau hasil yang dilihat gaya belajar, terus apa tadi teh? GPA. Ini sama tabel yang tadi agak beda ya, Bu? Hasilnya. Bu Diah masih di mute. Mikrofonnya tolong di open dulu. Ya, baik Ibu. Jadi tadi untuk karakteristik mahasiswa ini terdiri dari 6 indikator. Saya menghilangkah atau bagaimana ini? Ya, kayaknya jaringannya deh. Okay. Jaringannya posisinya sepertinya sedang di jalan. Halo Bu Diah. Bu Leli, mohon izin sambil menunggu Bu Diah terhubung kembali, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Ibu, untuk jumlah partisipan, memang jumlahnya kemarin tadi hilang. Sudah gabung lagi. Iya, Bu Diah tadi terputus. Silakan. Ya. Baik. Tabelnya Bu, tadi ada 6. Ya, tabel ya, baik. Tabelnya ini. Sampun Ibu, sudah Ibu. Oke, IPK, minat belajar, motivasi belajar, gaya belajar, berpikir kritis, tingkat pengetahuan tentang passion safety ya. Oke. Ya, jadi kalau judulnya karakteristik ya Bu ya, kayaknya ini nggak masuk gitu karena minat belajar, kemudian gaya belajar, berpikir kritis itu udah tidak lagi di karakteristik. Biasanya kalau kita bicara karakteristik kan lebih ke karakteristik umum ya Bu ya, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kemudian dan lain-lain lah begitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini kan Ibu sudah melihat sampai ke berpikir kritis dan tingkat pengetahuan. Mungkin jangan pakai istilah karakter ya, jangan pakai istilah karakteristik. Kita bisa pakai istilah determinan misalnya ya. Jadi karena ini walaupun Ibu nggak melihat sampai regresi ya, Ibu nggak lakukan uji Ini regresi ya. logistik Ini Ibu hanya yang bawahnya ya. Yang terakhir oh ini. ya, Iya. Oke. Ya karena Ibu udah pakai regresi logistik itu Ibu bisa pakai judulnya determinan ya, daripada hanya karakteristik. Efeknya walaupun sih kurang lebih isinya sama, tapi efeknya agak kurang seksi ya, kurang meyakinkan kalau kita pakai istilah karakteristik. Jadi kalau istilahnya determinan itu akan lebih
akan lebih menarik ya, karena kan bagaimanapun yang dibaca kan pasti judulnya dulu gitu ya. Lalu tadi karena Ibu mau menambahkan holistic nursing, saran saya jangan in gitu, karena kalau di luar negeri, karena JHN itu kan milik asosiasi ya, asosiasinya namanya apa sih? Holistic Nursing, American Holistic Nursing Association. Jadi itu satu hal yang spesifik ya, kalau di Indonesia kayak HPHI ya, Himpunan Perawat Holistik Indonesia gitu. Jadi dia ada perkumpulan khususnya gitu ya. Jadi mungkin bukan student determinant kayaknya ya, determinant factors gitu bisa on ya determinant factors atau students determinant factors on patient safety competence. Baik. Nah, kasih apostrof. Studentsnya kasih apostrof. Baik, Ibu. Ya. Setelah S. Setelah S. Oh ya, oke. Karena plural. Ya. Gitu. Seperti jangan, ini, Bu. Jangan in holistic. Yang holistic nursing-nya tanpa tidak usah Ibu saja menambahkan holistic nursing, Tidak orang usah holistik saja ya, Ibu, akan yang tertarik. Ini kan di rumah sakit ya settingnya? Atau iya, berbagai di setting? rumah sakit, Ibu. Di rumah sakit. Di seluruh Oke. ruang rawat inap. Oke, Ibu punya studentnya 2 kali ya, students patient safety competence, Iya. kayaknya students yang terakhir itu nggak perlu, karena nanti ada 2 student di judul. Ya, karena awalnya maksudnya kompetensi keselamatan pasien pada mahasiswa keperawatan gitu. Ya. Tapi saran saya pilih salah satu studentnya, Ibu mau di depan gitu ya, nanti bisa di depan seperti ini atau studentnya di belakang, tapi nanti Ibu harus reformulasi lagi judul gitu supaya nggak repetisi. Itu jadi saya rasa ini sudah holistik ya, karena dia masuknya patient safety, jadi mungkin JHN akan tertarik. Tapi kalaupun akan dikaitkan dengan holistik, itu boleh diisinya saja. Siap. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Cukup, insya Allah. Ya, terima kasih Bu Neti. Silakan Bu Aan atau Bu Teti untuk menyampaikan masukan. Sudah ada Bu Teti. Oh ya, silakan. Terima kasih Bu. Sama mungkin ini hanya sebagai penambah aja. Tadi saya tertarik dengan sampelnya. Sampelnya lumayan cukup sedikit ya untuk cross seksional ya tadi kan. Betul ya Bu Diah ya? Iya, Ibu. Sementara kalau dilihat dari studentnya itu kan banyak sebetulnya. Kecuali kalau misalnya sampelnya itu adalah sampel yang terbatas. Contohnya pasien-pasien dengan HIV. Nah gitu, kalau ini kan studentnya banyak, mungkin di bab 3 itu harus dijelaskan. Kenapa diambil sampelnya sedikit, kemudian cuman di lokasi tersebut, tidak diperluas misalnya supaya menjadi lebih sesuai untuk sampelnya. Dan mungkin nanti karena ini penelitiannya sudah dilakukan, nanti dimasukkan ke dalam keterbatasan penelitian. Dan harusnya bagaimana untuk yang masa akan datang. Itu saja barangkali Bu Leli. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Teti. Saya ada beberapa hal ya yang tadi sebenarnya sudah dibahas juga oleh Bu Neti dan judul. Tadi memang saya dari awal berpikir apakah memang harus ada kata-kata holistic nursing atau sebenarnya kata-kata itu memberikan warna atau memberikan nuansa pada isi tulisan kita, itu sebenarnya nanti akan kelihatan begitu kan. Jadi statement di awal itu memang harus diikuti dengan statement yang di belakang. Kalaupun
statement di awal tidak ada, tapi di dalam isinya itu mengandung kajian yang berkaitan dengan holistic nursing, itu akan lebih bagus. Nah, saya kira untuk term holistic nursing dalam kerangka riset yang berkaitan dengan students itu juga bisa dilihat dalam beberapa aspek ya. Apakah mulai dari level individual, level sosial, kemudian level psikologis dan yang lain-lain sampai level kebijakan. Itu kalau misalkan kita melihat dari sisi itu atau mau dari istilah yang lain gitu kan ya. Nah, itu saya kira bisa digunakan untuk mewarnai tulisannya Budia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada istilah saya nggak tahu ya, the effects of gitu kan. Terus ada kata-kata determinan. Sebenarnya pada saat kita berbicara determinan factors, itu di dalamnya pasti orang berpikir ini adalah faktor yang berpengaruh gitu kan, faktor yang mempunyai dampak gitu kan, pada aspek apa. Jadi apakah itu perlu terulang begitu kan. Jadi berbicara kata-kata determinan seperti itu dan berbicara kata-kata faktor nanti perlu untuk diklarifikasi kembali. Yang kita sebut sebagai faktornya itu apa? Apakah itu adalah bagian dari variabel-variabel yang tadinya awalnya dikatakan karakteristik atau yang lain. Karena kalau kita berbicara metodologis, pengertian variabel dan pengertian faktor itu bisa saja berbeda gitu. Nanti perlu juga dikaji kembali sama Budiah ya. Rasanya itu kalau dari sisi hal-hal yang demikian. Kalau misalkan saya ditanya apakah ini mungkin, saya kira semua itu mungkin gitu ya. Hanya saja apakah memang nanti kita akan mengikuti sesuai dengan scope dan panduan dari jurnalnya. Saya kira itu. Yang perlu dipoles lagi, yang memang kelihatan itu salah satunya tadi juga sudah disebut, itu adalah sample size ya. Kemungkinan akan ada hal-hal yang jadi begini, sampel size-nya bisa saja 150, tapi kemudian kita membackup dengan strategi atau pendekatan yang lain dalam satu riset itu akan berbeda gitu ya. Tapi kalau misalkan kita full dalam satu riset yang sama, kemudian sampel size kita 150, itu biasanya gitu kan, ya mudah-mudahan saja gitu kan. Ada beberapa kemungkinan kita bisa lolos karena faktor yang lain-lain ya, faktor luck atau segala macam, tapi bisa juga itu menjadi pertimbangan dari reviewer atau editor dari jurnal, ini sampelnya masih belum mencukupi sesuai dengan kapasitas yang kita harapkan gitu kan. Jadi yang perlu untuk dipoles apakah menambahkan, kalau itu lokasinya nggak terlalu jauh, saya kira kita masih bisa menambahkan sampel untuk melengkapi. Karena dalam satu penelitian itu boleh dan saja gitu kan. Mungkin sampel yang lain yang support untuk hal-hal yang berkaitan dengan student itu. Saya kira itu. Dan secara umum yang tadi juga sudah dikomentarin yang berkaitan dengan analisis, kemudian hasil lagi-lagi dikaitkan dengan konteks dan konsep ya, konteks dan konsep yang kaitannya dengan hal-hal yang ada di holistic nursing. Saya kira lebih ke arah itu ya, karena tadi memang Budiah menyatakan bahwa ini masih dalam berupa draft ya, beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, dan mudah-mudahan dengan informasi dan saran dari Zoom ini itu bisa menjadi catatan pada saat nanti menuangkan tulisan, ini langsung bisa dilengkapi pada saat itu juga. Saya kira itu. Silakan Budiah jika ada yang mau diklarifikasi. Ya. Insya Allah paham komponen yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki sesuai saran. Terus sangat Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Budiah. Ya. Silakan Ibu Bapak. Keinginan untuk mempresentasikan atau bertanya jawab ya. Kita masih ada waktu ya 10 menit lah sebelum kita balik ke main room. Mohon izin Ibu. Silakan. Mbak Idiantul Hasanah. Dari mana Mbak? Dari Mataram. Oh dari Mataram. Ya silakan. Ini saya sudah coba buat systematic review. Apakah boleh saya share terkait? Boleh, silakan. Ini di akhir-akhir penutupan justru banyak yang raise. Iya. Silakan. Oke, terima kasih.
Apakah sudah terlihat? Sebentar, masih kayaknya ada tulisan double click to enter. Masih ini, masih started screen sharing di saya. Kayaknya masih loading ya. Oh, oke. Ya, masih belum ya. Saya stop. Sampun Baru nggih. kelihatan, ya baru kelihatan. Kalau boleh di full screen saja supaya yang page sebelahnya enggak ini. Nah, boleh agak dibesarkan ya. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain sudah bisa melihat dengan besar. Nah, ya. Nggih, ini saya mengambil judul Music based on Psychoneuroimmunology in Pediatric Chronic Illness, Systematic Review and a New Model. Jadi seperti biasa di sini saya menggunakan sistematik. Di sini saya bertujuan untuk mereview artikel yang terkait dengan efektivitas terapi musik terhadap PNI. Di sini PNI ini yang saya maksudkan adalah respon psikologisnya, kemudian respon neurologis, neuroendokrinnya, termasuk di sini adalah kortisol, kemudian imunologisnya, yaitu pada anak dengan kanker. Kemudian selain itu saya juga di sini membahas terkait new model. Jadi saya buat suatu kerangka model yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya yang dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan suatu model musik berbasis psikoneuroimunologi. Seperti itu Bu, kurang lebihnya. Jadi di sini saya cuma saya agak-agak ragu karena di sini setelah saya melakukan systematic review, saya mendapatkan sebanyak 1.346 studies, tapi yang terkait yang yang memang benar-benar terkait dengan musik berbasis PNI ini sangat sedikit yang saya dapatkan dan hanya 5, Ibu. Nah, mungkin saya scroll ke bawah nggih sambil di ini. Ya, silakan. Ini saya udah menulis mencoba introduction-nya. Kemudian saya tulis di sini kenapa penting untuk melakukan systematic review terkait music based PNI. Kemudian untuk metodenya, yang pertama saya bahas terkait inclusion dan exclusion kriteria. Bagaimana strategi pencarian yang saya lakukan. Di sini saya menentukan dengan kata kunci yang sudah saya buat. Kemudian saya tampilkan bagaimana setiap database, misalnya search strategi for Scopus, kemudian search strategi for PubMed dan lain-lain, sampai 5 database yang saya gunakan. Kemudian baru selection of study. Nah, kemudian saya lakukan data ekstraksi, analisis dan sintesis, kemudian menganalisis bias. Ini adalah hasil yang saya dapatkan, yang saya rangkum di sini. Kemudian untuk result-nya saya buat karakteristik study pertama, kemudian nanti akan saya sinkronkan ke dalam discussion. Kemudian risk bias of study quality. Setelah saya lakukan critical appraisal pakai GBI, kemudian saya dapatkan hasil seperti ini, Bu. Kemudian saya bahas di hasil juga terkait efektivitas musik. Jadi dari 5 studi yang saya dapatkan itu membuktikan bahwa ada efek terapi musik terhadap PNI atau respon psikoneuroimunologi. Kemudian baru nanti di pembahasan ini ringkasan deskripsi untuk studinya. Kemudian untuk discussion-nya saya membahas per item sesuai dengan apa yang sudah saya bahas di result.
di sini saya bahas yang pertama itu adalah bagaimana efektivitas musik terhadap respons psikoneuroimunologi. Kemudian baru saya bahas bagaimana mekanisme terapi musik berbasis PNI pada anak dengan penyakit kronis, yang kemudian saya rangkum menjadi sebuah skema. Dan yang terakhir baru saya bahas terkait a new model. Di sini a new model itu seperti ini yang saya maksudkan, Ibu. Jadi anak-anak dengan penyakit kronis itu akan dihadapkan dengan berbagai macam stresor, mulai dari diagnosis kanker, terapi, psikoneuroimunologi, psikointerpersonal, tenaga kesehatan, dan keluarga. Kemudian di sini saya integrasikan antara konsep terapi musik, konsep PNI oleh Robert Adler, dan beberapa hasil literatur review atau systematic review yang sudah saya lakukan. Sehingga terbentuklah suatu model kerangka kerja untuk bisa digunakan oleh penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja, Ibu. Mohon saran dan masukannya terkait apa yang sudah coba saya tulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Idiato. Ya. Saya persilakan yang fasilitator Bu Aan, apakah sudah selesai di ruangan untuk bisa memberikan masukan? Silakan. Ya, terima kasih Bu Leli. Alhamdulillah sudah baru saja selesai. Ya mungkin ada beberapa hal, nggak banyak sih ya Bu ya, yang ingin saya share juga di sini. Mungkin masukan untuk Ibu siapa? Idiatul Hasanah, iya. Di sini di dalam metode ini memang agak kalau pengalaman saya kemarin ya, membuat 200 kata untuk abstrak itu agak sulit gitu ya. Bahkan harus dipilih-pilih betul apa yang penting untuk dimasukkan ke dalam abstrak, karena memang maksimal hanya 200 kata saja. Mungkin nanti ini perlu di-rearrange lagi oleh Bu Idiatul. Kemudian boleh lihat ke metodenya, Bu. Okay. Ya, ini menggunakan PICOS ya Bu ya untuk nah ini mungkin bisa diganti dengan eligibility ya Bu ya untuk inklusi dan eksklusi kriteria ini. Kemudian nanti ya mungkin supaya lebih jelas bisa dibuat juga dengan menggunakan tabel misalnya gitu Bu, bagaimana si PICOS ini dikembangkan untuk mendapatkan key terms-nya. Kemudian rentang tahun publikasi. Sebaiknya ini dapatnya berapa ya Bu? Apa artikelnya? 1340 yang masuk ke dalam analisis. Ini ya Ibu, mohon izin deh. Di ke bawah lagi Bu. 5. Nah, oke. Nah, dari berapa artikel tadi pada saat initial searching itu kan ribuan ya Bu ya? Ya, 1000-an. Kemudian masuk setelah seleksi yang masuk ke dalam analisis hanya 5. Mungkin ini harus lebih jelas di dalam bagaimana proses seleksi data. Kalau saya lihat di dalam metode, boleh Bu di ini lagi? Ada penjelasan tentang study selection-nya Bu? Ada. Ini saya jelaskan dulu, tentang kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian search strateginya. Saya include-kan keyword setiap database, kemudian baru masuk ke selection of study. Nah ini kan siapa yang melakukan seleksi, berapa orang, kemudian dari semua authors itu berapa yang melakukan ini gitu, itu perlu juga dilaporkan ya Bu ya di sini, karena memang harus jelas. Kemudian perlu sejujur-jujurnya juga disampaikan atau diuraikan di sini. Jadi studi seleksi ini melibatkan berapa orang, kemudian diseleksi melalui tahapan apa saja gitu ya. Nah ini tahapannya dijelaskan di dalam ini juga nggak Bu? Sepertinya belum ya, karena belum ada ini juga Bu, mungkin dari ribuan kemudian masuk ke dalam analisisnya hanya 5, itu mungkin penjelasan di sini harus jelas.
misalnya dari 1000-an itu berapa banyak sih duplikasi gitu ya yang ditemukan oleh peneliti. Kemudian dari bagaimana peneliti mencari atau mengakses duplikasi menggunakan reference manager kah, misalnya ENOTE atau Mendeley atau apa, itu disampaikan ya. Kemudian dari artikel yang sudah dikeluarkan duplikasinya itu di screening lagi, misalnya dengan melihat judulnya, misalnya untuk screeningnya, proses screening baru nanti setelah itu masuk ke dalam eligibility gitu ya, melihat eligible atau enggak melalui kriteria inklusi, melihat kecocokan antara semua artikel-artikel studi ini dengan kriteria yang tadi sudah ditetapkan oleh Ibu. Kemudian setelah itu Ibu jelaskan juga bagaimana melakukan critical appraisal-nya. Kan tadi ada hasil dari critical appraisal-nya menggunakan GBI tadi ya Bu ya? Ada berapa jenis penelitian yang teridentifikasi Bu? Ada 5 Ibu. Ada 5 Bu. Ada 5 penelitian. 5 artikel, 5 studi. Maksudnya jenis 5 artikel dengan 2 desain,2 non-randomized desain trial dan randomized control trial. Nah, di quality assessment-nya itu perlu dijelaskan Bu, apa menggunakan apa? Sepertinya tadi belum ya? Ada Ibu untuk sudah ada ya. Ini dengan menggunakan GBI kriteria. GBI, kemudian saya tampilkan untuk kriteria penilaian. Iya. Ya. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Itu juga perlu dituliskan di sini dan biasanya minimal oleh 2 orang ya Bu ya. Kemudian nanti kalau misalnya terjadi perbedaan itu dipecahkan, solusinya tuh dicari dengan cara apa, itu juga mungkin dijelaskan dan nanti hasilnya bagaimana. Itu mungkin dijelaskan juga di sini. Ya, berikutnya Bu, ke bawah lagi Bu. Nah, boleh diperbesar yang tabel apa? Figure itunya Bu, studi selection-nya Bu. Yang ini ya? Nah, iya. Sampun Bu. Ini dihapus belum screening, duplikat. Ini cacatan ini tuh apa ya Bu yang di screening? Yang 843 yang masuk hasil yang ini. Catatan, maaf. Catatan yang setelah duplikasi ya. Setelah duplikasi 56, kami temukan 56 duplikat yang kami buang. Kemudian baru didapatkan 843 setelah melakukan dikurangi dengan 56. Berarti itu laporan dikecualikan, tidak relevan dengan populasi, intervensi dan desain itu berdasarkan PIKO. Kalau berdasarkan maksudnya ini kriteria inklusinya Bu? Kriteria inklusi. Kalau kan kriteria inklusi itu sebenarnya ada banyak, selain PIKOS itu misalnya kayak tahun publikasi dan menggunakan bahasa Inggris, tapi itu kan sudah screening di awal, Jadi yang saya masukkan di sini laporan yang di-exclude itu adalah yang PIKOS saja, Ibu. Ya, oke. Jadi ini kriteria eksklusi sudah di sini ya, masih di screening ya. Apakah itu baiknya sih itu di eligibility ya Bu ya. Jadi segini loh yang eligible gitu ya. Kemudian baru nanti diidentifikasi lagi dari yang eligible itu kan nanti akan dilihat dibaca ulang gitu ya, lebih dalam lagi. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai lagi gitu ya, dikeluarkan. Kemudian nanti baru yang masuk ke dalam artikel yang layak untuk di appraise atau dinilai itu berapa. Nah, ini identification, screening ke bawahnya, apakah ada langsung included? Langsung include, yang di-include-kan. Nah, artikel yang dikecualikan, jadi bukan terapi musik. Sebentar, Ibu mengecek full artikelnya di step yang mana, Bu? Artikel yang dinilai untuk kelayakan di sini sudah cek full artikelnya. Kalau ya, ini mungkin menurut saya ini agak aneh ya Bu ya. Kenapa? Karena yang PIKO itu, untuk kita PIKO itu sebenarnya kita harus sudah, itu kan kriteria inklusi ya Bu ya. Termasuk kriteria inklusi itu melihat apakah hasilnya itu
sebenarnya menjawab apa yang mau kita cari, gitu ya. Nah, sebenarnya dari awal yang di atas itu, yang ada Pico itu menurut saya itu sudah harus dibaca itunya, full text-nya. Gitu. Jadi bukan terapi musik, itu sebenarnya sudah harus masuk ke dalam yang tadi itu yang dihilangkan itu di atas ya. Gitu, Bu. Ini kalau dari saya ya, kalau saya melihat gitu. Jadi mungkin ini nanti perlu diperbaiki lagi, dilihat ulang ya, Bu ya. Jadi kayak intervensi terapi musik dikombinasikan luaran yang dinilai tidak sesuai itu kan udah dari Pico outcomes kan ya, hasil tuh di atas itu udah harus keluar sebenarnya, tidak di step ini. Mohon izin Ibu. Jadi ketika ini laporan dikecualikan berdasarkan pos ini, kan kita tidak melihat secara full text. Jadi hanya melihat abstrak dan title-nya. Jadi kita tidak tahu isi di dalamnya seperti itu. Jadi ketika kami sudah sampai ke tahap untuk menilai 36 ini yang full text, perlu kelihatan bahwa dari 36 itu ada yang tidak sesuai intervensinya, outcome-nya, dan ada yang nggak kedetek PDF-nya. Mungkin kalau gitu yang di atas itu jangan langsung ke Pico atau Bu ya, mungkin abstrak dan judul. Oh, nggih, bahasanya. Ya, jadi ya pokoknya sini jadi masuk eligible jelas gitu, di situ eligibility-nya itu di bawah screening-nya jadinya ya. Jadi nanti betul, oh iya ini eligible untuk masuk lanjut ke critical appraisal misalnya. Gitu ya Bu ya, mungkin ini nanti perlu ini lagi di aja itunya. Oke, terima kasih. Keterangannya. Mungkin itu dari saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Aan. Terima kasih Bu. Iya. Ini catatannya juga sudah cukup dan kebetulan waktunya memang juga sudah cukup. Ya, tapi sebelumnya tadi saya juga menyampaikan terima kasih ya pada Mbak Idiatul yang sudah bersedia dan Bu Aan yang sudah memberikan masukan dari word-nya one by one. Dan sebelumnya tadi ada Bapak yang sempat raise hand. Saya kira saya coba kasih kesempatan tidak untuk presentasi tapi untuk bertanya ya sebelum kita tutup. Dan Ibu Bapak Gimana? Ya, sepertinya seru sekali ini, seru sekali.